Kalau kita salat alun karena Allah, mencari yang lain daripada Allah, kita tak akan mendapatkan iaitunya balasan yang baik nanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat itu secara hakikat merasakan Allah, merasakan berhubungan dengan Allah. Dimanapun kita berada, kita selalu ditatap oleh Allah, dipandang oleh Allah. Itulah ihsan, anta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Apabila kalian menyembahku, kata Allah, beriktikadlah kalian memandang aku. Itu namanya musyahadah. Takkan mungkin kita seakan-akan memandang Allah. Dan beriktikad dalam hati kalian, seakan-akan aku memandang kalian. Aku kita tanam kalau salat itu. Kita tak mendapat khusyuk dalam salat, kita tak merasa dipandang, tak merasa dicari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Fusikum wa nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bab zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis shalah fantasiruna fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullah katsira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat umur, kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, supaya dapatnya kita mempertahankan iman dalam kehidupan. Nak jangan tercabut iman awak di waktu zakaratul maut, di waktu kan pulang kepada Allah. Kita harus belajar Al-Quran dalam menjalani kehidupan di dunia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Sebelum Rasulullah dilahirkan ke permukaan bumi, setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, manusia berada di zaman futur. Artinya tak ada petunjuk yang akan diikut oleh manusia. Maka dilahirkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kata Allah dalam Al-Quran, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Bahawa sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad rahmat bagi sekalian alam. Artinya adalah dilahirkan Rasulullah bakasih sayang umat tadi, dapatnya menyambung tali silaturahim dalam menjalani kehidupan di dunia. Itu yang kita usahakan juga, banyak kita bersalawat ke Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti diberikan iaitunya syafaat, pertolongan setelah kita sampai di masarnya Allah Subhanahu wa taala. Malam kini awak kaji surah Al-Jum'ah ayat 9 sampai 10. Arti daripada ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman,
apabila engkau diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah. Kalau cari dalam terjemah, maka bersegeralah mengingat Allah. Tetapi maka bersegeralah berzikirlah kepada Allah. Wa hazarul ba', tinggalkanlah jual belimu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatil shalah, apabila engkau telah selesai melaksanakan salat, fantasiruna fil ard, maka bertebaranlah di permukaan bumi. Wa bertahu min fadlillah, mencari sebagian dari karunia Allah. Wazkurullah, dan berzikirlah kepada Allah katsira, yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Atau ayat yang akan kaji malam ini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Ia itu dinamakan huruf nida. Setiap yang memanggil, ado yang dipanggil. Setiap yang dipanggil, ado yang dipanggilkan. Yang memanggil di situ Allah. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Atau karena kita, kalau kita merasa terpanggil oleh panggilan Allah, oleh Al-Quran, berarti kita akan datang untuk melaksanakan salat berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iman itu dibagi oleh para ulama, ada iman mubtadi, ada iman mutawasid, dan ada iman muntahi. Tetapi ketika ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, Nabi kita, ma huwal iman? Apa yang iman itu? Dijawab oleh Nabi, antuk minu billah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah gaib, tak bisa kita celik jematuh. Kemudian wa malaikati, beriman kepada malaikat juga gaib, tak bisa awak celik. Wa rasulihi, dan rasulnya. Jo Nabi kita juga tak basuh, tetapi Al-Quran lah ditinggalkan kita. Wa kutubihi, dan kitabnya, kitab-kitabnya. Dan diturunkan kitab sebelum diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Zabur, Taurat, dan Injil. Itulah yang disatukan dalam Al-Quran. Wal yaumil akhir, dan hari yang akhir. Dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk kita selama menjalani kehidupan di dunia. Beriman kepada Allah, kalau harus ada tauhid kita. Kalau tak ada tauhid, awak tak bisa awak beriman kepada Allah. Cuma yang bisa menjadikan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada hari yang akhir, hanya satu Al-Quran yang bisa menjadikan ke kita. Dalam Al-Quran ko lado berita sedonya. Berita yang telah berlalu ada dalam Quran. Berita masa sekarang dan berita zaman yang akan datang lah ada seluruhnya dalam Al-Quran. Hari yang akhir juga ada. Jadi setiap permulaan itu kita kalau manusia pasti ada akhir. Dahulu kita berawal daripada Allah, berakhir, pasti berakhir. Berawal dari setetes air yang hina, besok kita akan pulang kepada Allah. Tak membawa bekal apapun yang kita bawa, hanya amal ibadah nanti yang akan awak bawa kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru engkau melaksanakan salat pada hari Jumat. Salat artinya hubungan. Salat hubungan jo Allah, salawat hubungan jo Nabi, silat hubungan jo manusia. Ada boleh dakwat terputui salah satu itu. Salat hubungan jo Allah, ada tata caranya, fikih namanya, hukumnya, pelajarnya. Artinya kita di dalam pengajian ada salat itu syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kalau syariat salat itu duduk togaknya tadi. Toga, ruku, sujud, awak itu syariatnya. Allah kau bernilai di sisi Allah kalau kita lakukan salat hanya tingkit syariat. Allah nadalah kita hanya menyembah kekosongan. Tingkitkan kepada tarikat. Tarikat adalah bacaannya dan ada dalam salat tadi. Artinya jalan, tarikat artinya jalan. Jalan lurus lagi orang yang tersimpan di Quran. Balafat, bamakna, bamantik, ma'ani. Ada nahu dengan sarafnya. Tampik berhenti dagang lalu, dagang menuju ke akhirat. Aku tampik berhenti awak di dunia sebentar Al-Quran tadi.
Kalau kita pelajari Al-Quran, tentu dak awak sok jalan pulang. Kita kok pedagang di dunia kok. Sesaat awak suka besok akan pulang kan. Kita baca dalam salat, diserahkan seluruhnya kepada Allah. Diserahkan ampik yang nampak kepada yang tidak nampak. Inna salati, bahwa sesungguhnya salatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah. Di salat karena Allah, ibadah karena Allah, hidup karena Allah, mati karena Allah. Kita serahkan yang ampik tadi dalam salat, yang nampak. Kalau ibadah nampak tak? Nampak tak awak? Salat nampak, ibadah nampak, hidup nampak, mati tampak. Kita serahkan kepada Allah dalam salat tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruhnya karena Allah. Kalau kita salat alun karena Allah, mencari yang lain daripada Allah, kita tidak akan mendapatkan iaitunya balasan yang baik nanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat itu secara hakikat merasakan Allah, merasakan berhubungan dengan Allah. Dimanapun kita berada, kita selalu ditatap oleh Allah, dipandang oleh Allah. Itulah ihsan, anta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Apabila kalian menyembahku, kata Allah, beriktikadlah kalian memandang aku. Itu namanya musyahadah. Takkan mungkin kita seakan-akan memandang Allah. Dan beriktikad dalam hati kalian, seakan-akan aku memandang kalian. Aku kita tanam kalau salat itu. Kalau ada kamera CCTV, contohlah di kodai orang, lebih bisa awak maliang di kodai tadi. Tak bisa kerana sedang diawasi di kamera CCTV. Bahawa kita tak mendapat khusyuk dalam salat, kita tak merasa dipandang, tak merasa dicari Allah. Tapi kalau lah dirasukan kita dipandang Allah dalam salat tadi, kita ungkapkan bacaan-bacaan dalam salat, sehingga kita akan diantarkan, tak ada berdaya seketik pun kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Ada khusyuk tu tak bisa kita cari. Kalau kita lah belajar ilmu, khusyuk akan datang sendiri je. Khusyuk artinya tunduk awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makrifat, salat secara makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyampaikan awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Kalau tak kenal awak je Allah, itu tak bisa kita tak dapat awak mendapatkan rasa dalam salat tadi. Mulailah kita mengenal Allah dengan 20 sifat Allah, 99 namanya Allah. Kalau kenal kita dengan Allah, maka kita akan diantarkan kepada rasa selamat awak di dunia besok, dan selamat kita sampai pulang nanti kepada negeri akhirat. Itu yang salat hubungan je Allah. Kemudian salawat hubungan je Nabi. Salat itu kalau tak ada salawat, tak akan diterima Allah. Kerana Nabi itu kekasih Allah. Sedangkan Allah pun bersalawat ke Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahawa sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita andaikan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak solawat ke Nabi. Yang ketiga, silat hubungan dengan manusia. Silaturahim namanya. Kecik Nabi la dakhulul jannah, tidak akan masuk dalam surga. Khati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim satu kali seumur hidup tak masuk surga. Adik kalau putui dia awak itu salat lai kita hubungannya Allah, salawat lai hubungannya Nabi, tetapi silat hubungan silaturahim putui dia awak dalam kehidupan, masih membenci kita kepada orang lain, masih dengki, itu kita tak akan diterima amalan solat seluruh amalan awak selama menjalani kehidupan di dunia. Kecik Nabi, ladkhulul jannah, tidak akan masuk ke surga. Khati'ur rahim,
orang yang memutuskan tali silaturahim satu kali seumur hidup tak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggal dia awak deh. Pandang hati kita masing-masing. Coli hati awak tadi, jongu hati awak masing-masing. Apa kau di hati kita masih ada rasa dendam, rasa dengki, rasa hasad, tak senang kepada orang lain. Maafkan kesalahan orang lain, itu yang akan membuat awak hadir dengan Allah ketika solat. Lebih-lebih besok ketika akan mati awak tak dapat ruh tu terhubung kepada Allah. Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Banyak harta tak bisa dimanfaatkan lah, tiba malaikat maut tadi. Wala banun, anak-anak juga tak bermanfaat, hanya bisa mentalkinkan awak. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Aku nak kita perbaiki dulu hati awak tadi. Dari hati itu kita memperbaiki amal awak. Kecik Nabi ala fil jasadil mudrah, kata dalam jasad tu ada segepa daging, hati itu. Iza salahat jasadul qulub, apabila baik yang segepa daging tadi, baik seluruh amalnya. Baik perkataannya, baik pelihatannya, baik pendengarannya. Wa iza fasadat jasadul qulub, apabila rusak yang sekepal daging tadi, maka rusaklah amalnya. Ala qalhil qulub, ketahuilah ia adalah hati. Itu nak kita perbaiki dulu. Tu disebut dia ulama tu tazkiyatun nafs, pensucian diri, pensucian hati. Kalaulah suci diri hati awak tadi, sehingga kita akan berhadapan dengan yang maha suci. Kalau suci hati awak, diri tadi tak bisa berhubung dengan Allah. Dalam surah Al-Waqiah Allah menyampaikan, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Itu yang akan disuciin dulu. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa zakara isma rabbih fasalla, mereka zikir mengingat Tuhannya baru ia mendirikan solat. Itu yang akan kita perbaiki dahulu. Hati awak tadi yang perlu kita perbaiki. Apabila engkau dipanggil, diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumat. Aku kami laki-laki kau tak? Dipanggil, diwajibkan bagi laki-laki untuk solat Jumat tadi. Man taraka solah, barang siapa yang meninggalkan solat yaumil al-jum'ah, pada hari Jumat, muta'amidan 3 kali berturut-turut, faqad kafara jihara, dihukum ia dengan kafir yang nyata. Bukan non muslim itu. Kalau di luar Islam non muslim, kafir artinya tertutup hatinya kepada kebenaran. Kafir asal katanya kafaro, kafaro artinya tertutup, tertutup hatinya dari kebenaran, sehingga Allah memanggilnya tak bisa mendatang kepada panggilan seruan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah ingat kepada Allah. Kalau kita celik terjemah, maka bersegeralah mengingat Allah dan bersegeralah berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu kalau kita kaji itu, kalau disiko bukan zikir jahar itu. Ala dipanggil, diseru melaksanakan salat Jumat, wak cibo tahlil di rumah, bukan itu. Tetapi artinya bersegeralah mengingat Allah. Kalau zikir jahar di syariat, lah sering awak kaji itu, dibaca dengan lidah, basarato dengan hati. Itu jahar, itu di syariat. Lidah kita membaca, hati awak pun membaca. Jahar di tarikat, la ilaha illallah kata lidah, Allah Allah kata hati. Tetap hati awak tadi menyebut Allah Allah kalau kita zikir jahar tadi. Meliputi pada tubuh, memenuhi pada runggu dari rambut dan sahalai sampai darah dan satitiknya menyebut. Arti menyeru kepada Allah seluruh yang di jasad awak tadi. Jahar di hakikat dia dibaca dengan lidah, basarato dengan hati, maka tak faham maknanya. Arti makna la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kita kok tak diwujudkan Allah awak do. Kalau yang diwujudkan di Allah wujud majazi kau berubah kau. Yang tak berubah wujud hakiki itu Allah. Allah nampak perubahan di tubuh kita.
kekuatan semakin berkurang, penglihatan semakin kabur, ubahlah semakin bertabur. Lah nampak fananya di jasad awak tadi. Wujud yang hakiki itulah Allah. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Menuntut artinya meminta. Menuntut kita kepada Allah melalui Al-Quran. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalaulah mengerti kita dengan itu sehingga diantarkan awak kepada rasa zikir tadi. Jahar di makrifat, hilang huruf jo suara, datang rasa pada diri. Atau awak ungkapkan itu huruf itu. Datang rasa pada diri. Rasa hilang lanyo tubuh basaratu dengan alam. Tak ada awak tak bayang tu alam tadi dia awak lah. Hilang lanyo tubuh basaratu dengan alam. Hilang namo la ilaha illallah tu Allah itu namo. Maka nyatolah nambah namo. Sampai hilang nama wujud. Atau dunia tadi awak hilang nama wujud. Maka nyatolah nama wujud. Wujud Allah sama tomato. Di ujung itu kullu sayun halikun ila wajha, sagalonya lah binaso kecuali wajahnya Allah. Itu kan kita lakukan zikir jahar setiap sudah salat. Namun dalam ayat itu bersegeralah mengingat Allah, artinya kau zikir hafi ke? Kalau hafi itu sepakat lahir dengan batin menghadap kepada Allah. Dia dipanggil awak salat, hadapkan batin kita kepada Allah. Yang sebenarnya diri tadi. Itu yang akan awak hadapkan kepada Allah. Kalau awak tak tahu dengan diri, kita tak akan bisa mengenal Allah. Dalam kalimat ta'awuz tu sering kita ungkapkan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berselindung diri aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi yang berselindung ke Allah diri. Allah tentunya diri dia awak. Kalau di kotona dia orang tak tahu diri pak mungkin awak terangah tak. Jadi mana diri tadi? Awak cari diri tadi lah. Yang sebenarnya diri itu berasal dulu dari Nur Muhammad. Nurullah pertama ditiupkan di Allah tadi Nur, namun Nur Muhammad tiba di awak namanya Nur Insan. Atau yang ada di kita tadi. Di ruh Muhammad Insan atau cik tu itunya sebenarnya diri itu, itunya yang sebenarnya diri awak tadi. Mungkin kau tubuh kau bergerak kalau tidak digerakkan oleh hati. Adakah bisa tubuh kau bergerak sering anda nampak dia awak tubuh yang bergerak tapi hatilah yang menggerakkan tubuh tadi. Akan disebut dia orang lama-lama tu tak? Hati tubuh itu cerminan hati. Hati itu tak akan bisanya memerintahkan tubuh kalau tidak ada ruh. Ruh itulah yang memerintahkan hati. Ruh itu tak akan bisanya menyuruh hati berbuat kalau tidak ada sir. Sir itulah rahasianya Allah. Di situ ditajalikan zat Allah di rahasia tadi. Yang aktif di kita ketika tidur hanya satu nafas yang turun naik tadilah yang masih aktif. Ketika kita tidur lolok hanya satu yang aktif itu. Berarti di situlah ditajalikan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah sekian banyak kita melaksanakan salat Allah kita ingat kepada Allah. Lah sekian ribu kali kita melaksanakan salat Allah kita mampu mengingat Allah, berhubungan dengan Allah. Di zikir itu boleh artinya menyebut, mengingat atau merasakan. Allah kita merasakan Allah tunduk di hadapan Allah. Ketika kita melaksanakan salat itu, lah terasa dia awak dak berharganya kita di hadapan Allah. Aku nak kita tanamkan, lah merasa dipandang Allah, merasa dilihat Allah, atau tiba oleh khusuk dia awak tu. Apa kecil Allah dalam hadis kudus, aqrabu ma yaqulu abdu min rabbi wa huwa sajib. Yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya ketika bersujud. Doki Allah kawak tu sujud tadi. Sebab kita merendah di hadapan Allah. Merasakan tak berdayanya kita. Sebab dah ada cik juna dia awak tadi nan awak punya. Fahuwa doa, maka perbanyaklah doa. Doa kita ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana maha suci Tuhan kami, Tuhan yang maha tinggi, dan dengan kami memujinya. Kalau lakukan itu, kita akan merasakan tunduk, merasakan tak berharga di hadapan Allah.
barulah dapat khusyuk dia awak dalam melaksanakan salat. Seolah-olah kita dipandang, diperhatikan Allah, atau baru tiba khusyuk tadi di setiap pribadi kita. Maka tinggalkanlah jual belimu. Jual beli itu apa artinya? Tawar menawar. Tak ada tawar menawar salat tu. Tak ada bisa diagi halangan untuk melaksanakan salat. Yang jual beli kan tawar menawar ya, ogo-mogo. Ditinggalkanlah jual belimu apabila dipanggil Allah. Tidak ada ceritanya ditawar menawar untuk melaksanakan salat. Kita harus tinggalkan seluruhnya tadi. Suatu saat kita juga akan meninggalkan seluruh nanado di awak tadi. Meninggal dunia, nama kita kalau mati tidak. Artinya meninggalkan seluruh dunia tadi. Dah ada dapat cik juga yang kan awak bawa pulang besok. Seluruh nado dunia tu tinggal di kita oleh. Tak ada yang bisa dibawa. Kecuali kain putih yang kan awak bawa. 7 alai bagi ibu-ibu, 3 alai bagi kami laki-laki. Nabi menyampaikan yathba'un mayita salasun. Yang mengirim jenazah itu ke kuburnya 3. 3 yang akan mengirim ke kubur. Pertama, maluhu hartanya. Kalau punya otak, kalau mati kita di rumah sakit, tak boleh awak nanya otak. Sampai situlah harta meninggal, mengantarkan awak. Yang kedua, aluhu keluarganya. Keluarga hanya menimbun kita, memijak-mijak awak dalam kubur tadi. Yarji usnani yang dua tu balik pulang, waya beko wahidun yang tinggal hanya satu, iaitunya akmaluhu, andaikan kita beramal di dunia, atulah nengkan menemani kita setelah kita sampai di alam kubur ataupun alam barzah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Mengetahui itu berartinya jika kamu berilmu. Jadi kalau kita lado ilmu, tahu awak tu. Proses panjang besok ke kita lalui. Mulai dalam kubur tu lalui proses itu. Sehingga kalau kita lah mulai mengenal Allah, sehingga rasakan dia awak tadi tak ada cik juga nan awak mempunyai seluruh hanya ialah titipan Allah. Khalifah Umar bin Khattab menyampaikan dalam kata-kata fuqaha, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dirinya itulah yang akan mengenal Allah. Jadi diri itu yang akan mengenal Allah. Nah sebenarnya diri ini di mananya lelai bila tak ada awak. Tidak dikurang dalam badan, tidak dilopekan di luar tubuh. Meliputinya sekalian tubuh, memenuhi sekalian rongga dari rambutnya salai sampai darahnya setitik. Diliputi dia sebenarnya diri tadi. Kalau kita mengukur jarak awak, ya Allah mudah dalam salat. Ketika kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takona dia awak sawa ketika itu jauhnya jarak kita, ya Allah. Padahal Allah tu kawak dekat, cuma awak yang jauh dari Allah, dari mengingat Allah. Kecil Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada, dan dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Cuma kitalah yang jauh daripada Allah. Perasaan awak tadi, rasa awak tadi yang jauh dari Allah, padahal Allah itu dokek ke kita. Itulah yang kita usahakan supaya dalam aktivitas kita dapat merasakan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab menyampaikan, hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Jadi anak kita hitung-hitung kesalahan awak, hitung-hitung. Lah berapa banyak kesalahan yang kita buat, amal baru seketik dia awak nanti buat. Lah berapa banyak kesalahan mulai diangkat kalam oleh Allah balik berakal, mulai kita berdosa. Ajan kita asyik jadi menghitung kesalahan orang. Besok kita akan dihitung kesalahan awak tadi sampai di Yaumul Mahsyar, dihisap satu persatu. Apapun yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Seluruh nikmat yang dititipkan kepadamu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kekayaan Allah. Diberikan kita satu hati, bisa diletakkan berjuta rasa di hati tadi di Allah. Rasa takut ada di hati, rasa hina, rasa harap, rasa sayang, rasa rindu ada di hati awak tadi. Diletakkan oleh Allah. Rasa merasa, berjuta rasa di dalam kolbu manusia tadi.
Man arafa nafsahu, man arafa rabbahu kala lisanan. Barang siapa yang kenal dengan Allah, keluh lidahnya. Tak bisa dia nyolai muka Allah. Akalnya mencibu awak terogak dia anak arak. Disebut nama anak tadi bahak dia. Lebur perasaan anak jo anak tadi. Terasa dia awak. Tak bisa lah diungkap namanya tadi. Kalau kita lah mulai kenal dengan Allah, berarti kita lah merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, lah merasakan dekatnya ke setiap pribadi kita sendiri. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang kenal dengan Allah, maka tiadolah jasadnya tadi. Arti tak ada dia awak nampak nanti awak tadi. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Berbicara kita tu tak awak nampunya tu kalam Allah itu. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Tak awak yang punya. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Diberikan kita untuk berjalan kudrat di Allah. Itu Allah yang punya itu. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalau diberikan kita hidup di Allah, dah awak yang hidup, cuma Allah yang menghidupkan. Hidup itu untuk dimatikan. Dan dapat tidak kita akan menempuh itu. Lalu disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Kita menanti di dunia, menunggu waktu. Bila tibunya kematian tadi, itu rahasianya Allah. Wallazi khalaqakum min tin, kecil dalam surah Al-An'am, dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Summa qada ajala wa ajalum musammam indahu summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Di tanah Nabi Adam diciptakan dulu. Kemudian menetapkan ia ajal kematianmu. Adik kita diciptakan, Nabi Adam diciptakan dari tanah, namun awak diciptakan dari segumpal darah. Atunya proses besok ke kita tempuh. Dirahsiakan kematian itu oleh Allah. Cuma Allah hanya memberi peringatan kepada setiap pribadi kita. Kalau kita berasal dari setetes air yang hina, segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq, bahwasanya Allah menciptakan kamu dari segumpal darah. Nah, itu asal kejadian awak. Dari setetes air yang hina, kemudian menjadi segumpal darah menjadi darah daging menjadi Bani Adam lah menjadi manusia yang sempurna. 4 bulan 10 hari lah ditiupkan ruh ke jasad kita. Itu asal kejadian awak. Tetapi kalau kita mati, dia dikembalikan ke dalam tanah, dikuburkan untuk menanti datangnya kiamat setelah kita dimasukkan ke alam barzah ataupun alam kubur yang sama-sama menanti diri pribadi kita masing-masing. Itu tak dapat tidak awakkan ke situ besok. Itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kadang-kadang awak dak terdonga panggilan Allah. Berapa banyak Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran 85 kali banyak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalembut panggilan Allah itu. Dipanggil iman kita tadi di Allah. Terkadang kita tak merasakan panggilan Allah sehingga kita tak sempat datang untuk berbuat amal di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah selesai melaksanakan salat, fantasiruna fil ard, bertebaralah mencari di permukaan bumi, mencari sebagian dari karunia Allah. Min fadlillah. Setelah selesai melaksanakan salat, bertebaralah di permukaan bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Karunia artinya nikmat Allah. Cari di dunia tadi. Jangan sampai kita tak mendapat dunia, duduk di dunia. Cari dunia tu sebanyak-banyaknya. Pada pek kayu, pada korun nak lah. Awak yang paling kayu nak di negeri tadi. Tetapi jangan kita lupakan hidup awak di akhirat. Harta yang kita dapatkan di dunia, itu nanti kan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah, akan dibawa pulang lewat besok tu harta tadi. Andaikan kita
keluarkan ketika hidup di dunia, kita keluarkan harta tadi jalan Allah, itulah besok akan dapat kita cicipi setelah kita sampai di alam kubur. Sehingga banyak manusia tu yang berdoa dalam kubur tadi. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, telah melihat kami, sami'na, telah mendengar kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihat, kami ingin berbuat amal soleh. Tak bisa lah berbuat amal soleh apabila lah sampai di alam kubur. Dalam surah Al-Mu'minun Allah juga menyampaikan, manusia tu ingin keluar dari kubur nak bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Jika engkau dekatkan ajalku ya Allah, sedetik lagi di Allah kesempatan duit balik, nyo ingin fa asaddaqah, ingin bersedekah. Sedekah artinya memberi, membantu. Kalau kita tak bisa membantu dengan harta, kita bantu dengan pemikiran supaya tegaknya agama Allah selama kita menjalani kehidupan di dunia. Maka carilah sebagian dari karunia Allah. Fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Kathira, zikir yang banyak. Harus banyak kita berzikir kepada Allah. Tanpa ada zikir kita tak akan bisa merasakan Allah. Atau dibaca juga dalam pengajian itu. Carilah dalam zikir. Cari dalam zikir Rasul tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cari dalam zikir. Lah dapat dalam zikir, lakukan dalam solat. Dilakukan dalam solat. Rasul tadi dibiasakan dalam hidup sehari-hari. Selalu merasa dipandang Allah, selalu merasa ditatap Allah, selalu berhubungan dengan Allah. Disudai tak kalau kita kaba pulang. Ada tadi kau tu pulang tu suat nempon tiang mana di awak amalan esok tu. Di waktu kita akan berpulang tadi, dilihatkan seluruh kebaikan ataupun kesalahan awak di Allah di situ. Dipacaliakan ke manusia tadi, seluruh kebaikan dan kesalahan di dunia tadi dipacaliakan. Kalau kita ingin dilihatkan besok dengan sesuatu yang baik, banyak kita berbuat baik di dunia. Kalau kita ingin dicaliakan yang tidak baik, jangan buat amal baik selama di dunia. Tu yang buruknya nampak dah situ besok. Dibukakan tirai gaib di Allah, memandang kita waktu itu dengan basirah dan ada orang kau buat tadi. Kok telingo nyola pokak, mata nyola rabun, kok kudorat nyola habi. Tak boleh mata tadi bisa mencaliak, namun basirah dan ada dalam kolbu kita tadi masih bisa mencaliak. Nampak dah waktu datangnya malaikat maut itu di setiap pribadi kita. Kita ingin lari besok dari malaikat maut, tetapi kudrat dicabut Allah. Tak bisa lagi. Kecil Allah, ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada dalam peti besi yang sangat kuat, kematian itu akan datang menangkapmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tiba dah waktu tu dua rasa di situ. Pertama sekali rasa takut. Takut awak belum pernah bersobok aja malaikat maut lah datangnya ke awak di waktu itu. Matolah rabun basirah masih mencalik, tampak dia waktu datang malaikat maut tu ke kita. Yang kedua rasa sedih ibu. Ibu meninggalkan harta, ibu meninggalkan dunia, ibu meninggalkan anak, isteri, suami, cucu ibu. Kalau kita asik aja besok dia takut jo ibu tadi, kita tak dapat pulang selamat. Tetapi kita harus berusaha dalam hidup di dunia, membentengi diri kita tadi yang sendiri tadi dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Allah menyampaikan la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Man qala la ilaha illallah hisni, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga aman dia dari azabku, tak dapat iblis masuk dalam hatinya tadi. Di waktu itu haus tak tertanggung ni kita. Tadonga dia awak iblis tu didakut-dakut na di telinga awak. Dibunina bunyi air tadonga dia awak. Kedua air tu dak ada. Apa kecil iblis kita? Wahai ibu dengan bapa, air kau lahirkan diminum.
nasi kolai kan dimakan, namun samantang pun buat itu, dua kala Tuhan yang satu dutokan Nabi Muhammad. Kok mati kita dalam keadaan itu, mati awak dalam keadaan su'ul khotimah. Sedangkan yang kita minta husnul khotimah. Su'ul khotimah artinya buruk di waktu ruh keluar tadi. Husnul khotimah baik di waktu ruh berpulang kepada Allah. Itu yang kita usahakan. Tetapi kalau manusia itu belajar Al-Quran di dunia, berzikirnya di dunia, beramal baiknya di dunia, hanya akan dibujuk nanti oleh para malaikat. Dalam surah As-Saff disampaikan, kecil malaikat, Allah takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanun, jangan engkau sedih. Habiskan takutmu kepada Allah, habiskan sedihmu kepada Allah. Wabsiru bil jannatul lati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu kena tempatmu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pedenya syahid. Syahid artinya menyaksikan tempatnya di surga, dan ruhnya berpulang tadi disaksikan oleh para malaikat ketika ruh berpulang kepada Allah. Itu proses besok yang kita tempuh. Kalau kita lah tahu itu tak ada dewak kau untuk melengah-lengah di dunia. Sebab hidup di dunia kau sesaat, sabon tu. Hanya tahu-tahu aja di dunia tadi. Salat subuh awak tahu-tahu lah tiba salat zuhur. Tak lama dah. Sudah salat zuhur tahu-tahu lah tiba salat asar. Sudah salat asar tahu-tahu lah tiba maghrib. Sudah maghrib tahu-tahu lah isya. Dahulu awak anak-anak, kini tahu-tahu lah menjadi anak, laba anak. Tak lama hidup di dunia tadi. Sesaat. Yang paling singkat adalah waktu. Yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada muridnya dahulu, wahai muridku, apa kau yang paling dekat kepada kita? Dijawab dek murid Imam Ghazali, yang paling dekat kawak tu buat guru. Dijawab oleh Imam Ghazali, yang paling dekat kepada engkau adalah kemanusia tu kematian. Kematian tu yang paling dekat ke kita. Terkadang kita masih lupa awak akan mati. Ulun merasakan mati ya awak leh. Lebih itu kita tak. Ambo kadang itu. Padahal disampaikan itu, salu salatan muaddik. Kalau engkau salat, anggaplah salat yang terakhir. Salat kita isya tadi tak, anggap salat terakhir. Tak ada jaminan kita akan basuh je waktu subuh pagi salat. Kau tiba kau malaikat maut jangan boleh tak, tapi kita salat subuh lah. Salu salatan muaddik. Kalau engkau salat, anggaplah salat yang terakhir. Kalau lah kita anggap salat terakhir tu datang khusuk kawak tu. Kalau kita kan ditembak mati di orang waktu subuh contoh besok tak. Malam kini beribadah je tak semalam ni tak. Nak dapatnya bekal. Kalau lah kita anggap mati tu paling dokik kawak, sehingga kita dalam beribadah dianggap Umar bin Khattab tu dulu tu. Kalau salat subuhnya nyedak dianggap kadapet salat zuhur. Yang paling dekat kepada kita kematian, tetapi kadang kita lalai daripada mengingat mati tadi. Yang paling jauh masuk yang telah berlalu. Kecik pitata Arab lan tarji'a ayyamul lati ilal madat. Masa yang telah berlalu tidak mungkin lagi kamu ulangi. Kalau nak balik awak kamu tuju boleh dulu balik tak bisa. Umur lompek-pelompek ini. Nak balik kamu lompek boleh lihat, umur tuju boleh tak bisa. Tak bisa diputar waktu tadi. Yang paling jauh ke kita masa telah berlalu. Cuma kita cari dosa-dosa telah berlalu, kita taubat di kini. Minta ampun awak ke Allah dari dosa yang telah berlalu tadi. Berapa kali kita meninggalkan salat dulu masa telah berlalu. Itu dia mintakan ampun ke Allah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, selalu mengurus makhluknya. Wa atubu ilaih. Aku bertobat kepadanya. Tobat asal katanya tabah. Tabah artinya kembali. Kembali dari salah kepada tidak salah. Yang paling borek memikul amanah. Kita ko lah diagi amanah dulu ko. Lah berjanji awak ya Allah dulu ketika dalam arwah ko, dalam rahim juga lah berjanjinya. Alastu bi rabbikum,
Qalu bala syahidna. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah? Dijawab dari roh kita situ, qalu bala syahidna, berkata ia, benar nyata menyaksikan kami. Itu amanah. Ketika amanah diberikan di Allah dulu ke bumi dan langit, tak bisa bumi langit membawa amanah. Manusialah yang mengambil amanah tadi. Ajan kita sia-siakan amanah diberikan di Allah di setiap pribadi kita. Banyak amanah adalah diberikan Allah ke kita. Yang paling tajam, ada yang paling tajam. Lai podang yang tajam. Lidah. Kalau luko karena podang, sabulan bisa sehat. Tapi kalau luko dari lidah, badan tu badannya kau bunuh-bun balantung kalau buat hati sampai mati dak kelupu orang kalau luko karena lidah. Berhati-hatilah kita mempergunakan lidah wak selama hidup di dunia. Kalau kau mengecek, kita fikirkan dulu kau mengecek. Lidah tu yang paling tajam. Kalau luko hati orang dari lidah wak, tak bisa sehat, capek. Tu ni kita sokan juga. Jangan sampai kita masih melukai perasaan saudara kita. Al-mu'minun jasadil wahid. Orang mukmin itu seperti tubuh yang satu. Sama tubuh yang cik kau kalau sakit tangan kanan kan diuwi dan yang kiri tak. Itulah kita orang yang beriman tadi. Al-mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau terasa kita bersaudaranya dalam kehidupan, kita tak bisa lah merendahkan, tak bisa lah mengecek yang tidak baik kepada saudara kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Ada tu kematian tu yang paling dokek kawa, yang paling jauh masa telah berlalu, yang paling borek memikul amanah, yang paling tajam adalah lidah manusia. Berhati-hati kita mempunyai lidah di dunia. Jangan sampai kita mengecek sesuatu yang tidak baik. Kecek Nabi, man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Orang yang banyak berbicara, itulah orang yang banyak dosanya. Kalau kita berbicara tidak bermanfaat, kita akan mendapat dosa yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi di dunia tu kita ibarat orang manggali waktu dunia kau kini. Dalam surah As-Saff disampaikan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang dapat melepaskan kamu dari azab yang pedih, atau perniagaan yang dapat melepaskan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Iman yang murni, iman kita tadi, jangan tercabut besok iman awak itu kepulang. Wa rasul, dan rasulnya. Nabi dan rasul itu 25 banyaknya. Wajib kita mengiman. Wa rasul wa tujahidun, dan berjihadlah, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah. Sebab kesungguhan itulah yang akan dinilai di Allah. Bi amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dan jiwamu. Di ketika ada jiwa, ruh di jasad kita dapat kita beribadah. Kalau tak ada jiwa apa boleh? Ada yang tanah ke dalam tanah, ada orang tak bisa kita berjuanglah. Dan jiwamu, in kuntum ta'lamun, itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita tahu kita begitu baiknya nanti balasan baik diberikan Allah, sehingga kita tak ada waktu untuk bermain-main selama menjalani kehidupan di dunia. Agar kamu beruntung. Di untung, ada rugi. Orang yang beruntung, orang yang banyak berbuat amal kebaikan di dunia, yang beruntung nanti. Orang yang tidak beruntung, orang yang tidak berbuat amal soleh, tidak berjihad, itu nanti akan rugi je lah sampai
ke yaumil masarnya Allah Subhanahu wa taala. Panjang perjalanan ke kita tempuh. Mulai dahulu awak dari alam arwah. Dari alam arwah pindah kita ke alam rahim. 9 bulan awak dalam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Berapa lama dalam dunia? Akmaru baina sittina wa sabi'in. Kecik Nabi umur umatku 60, jarang yang 70. Itunya jatah di dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah, alam kubur. Bapa dalam kubur tu 2 meter tu akhirat. Atau di bawah itu kita akan dimasuk dia orang 2 meter galiannya ke bawah akhirat, dibuat lahat ke bola kirinya. Akas itu kita akan dimasukkan orang. Bapa lama dalam kubur sampai datang hari kiamat. Lah kiamat hari esok baru kita dibangkit dalam kubur tadi. Atunya perjalanan kali tempuh. Dari alam kubur pindah esok ke yaumil mahsyar, padang mahsyar. Padang mahsyar artinya padang penyesalan. Tempat menyesal gitu, menyesal orang situ. Dia menyesal. Dan banyak amalnya menyesali banyak pada itu nak lah. Lebih-lebih yang tidak beramal selama hidup di dunia. Dari mahsyar ke mizan. Ditimbang satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Artinya dicalik kebaikan, dicalik keburukan. Akulah syafaat Nabi besok. Kalau masih kurang kepada kebaikan, itulah akan ditolong dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sudah di mizan, disuruh kita melewati sirat. Dan terbentang di punggung neraka jahanam. Tajamnya sama je mata pedang, alunya sama je buk di bola 7. Itu ni kita seberang besok untuk menuju surganya Allah. Itu yang disampaikan dalam peta Taminang itu. Ada di bodi caniago, cupak di kota orang paliang. Dunia bi kiamat tibo, labuluri jalan bersimpang. Ibadah di dunia kok tak ada alamat badan kata buang. Kalau masih ada dosa lalu kita tobati kepada Allah di dunia, itu jatuh ke neraka itu. Neraka sakor, neraka jahanam, neraka hawiyah, neraka hutmah, neraka sa'ir, neraka wail. 7 tingkat neraka tadi. Jahanam itu neraka itu lembah dia ada dalam neraka itu. Jahanam tadi disebut neraka jahanam artinya hanya lembah yang berada dalam neraka. Andaikan masih ada dosa tobati kepada Allah, atau kita kejatuh ke neraka. Dalam surat Taha Allah menyampaikan, innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam, la yamutu, tidaklah ia mati di dalamnya, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Dia tak muat mati saudara sampai neraka dipanggang gitu, dibakar awak neraka, tak mau mati lah. Habis kulit tu diganti yang baru balik. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Kalau orang hidup kan bebas. Lah sampai di neraka, sedetik pun tak ada oleh kebebasan itu kita nanti akan menanggung azab daripada Allah. Namun manusia di dunia kecil Nabi tidur lolok. Anasun yam kecil Nabi, semua manusia itu tidur. Yang tidur itu tuh. Tidur tuh bermimpi kan itu. Tak tentu dia cik jua kan itu yang tidur. Artinya kita sama je tidur di dunia tadi. Mimpi punya anak, mimpi punya harta, mimpi punya sawah. Ternyata tak ada di bawah cik jua. Tapi jangan kita berhenti mencari. Carilah sebanyak-banyak. Tapi jangan lupakan hidup di akhirat. Fa in intamatu intabahu. Apabila nyala mati barulah jago di tidur. Alam mati awak baru jago di tidur. Dicalik tiba dalam kubur, di belakang papan 3 lampi, di muka tanah, di atas tanah, di bawah tanah, bakalang kita jo tanah. Itulah tiba penyesalan di situ tu. Sosa dahulu pendapatan, sosa kemudian tak baguna. Lebih ancak di dunia kini kita sesalan seluruh kesalahan awak, supaya dapat kita pulang kepada Allah dalam keadaan selamat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah kamu tamut. Tamut artinya pulang, mati. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau selamat dulu baru dapat kita pulang selamat. Selamat hati dulu. Dikalaulah selamat dulu tadi, jasad yang ditinggal kau senang soalnya tinggalnya dek ruh. Senangnya tinggal. Yang rutunya nak pulang ke Allah. Dan dibacakan di orang yang tinggal,
Dibaca dia orang tinggal pengantar pengertian kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Allah tajamin di awak ru dia pulang ke Allah sah. Allah tajamin di awak lah tu kita cari dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tariqul jannah. Al-Qur'an itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah pindah kita ke alam kubur ana boleh. Almarhum atau almarhumah. Ibu-ibu lah mau jadi almarhumah. Almarhumah artinya perempuan yang disayangi Allah. Jadi suruhnya kita cari almarhumah, kini cari almarhum laki-laki yang disayangi Allah. Itu artinya di kita harus almarhum di dunia kini dulu. Cari dulu awak laki-laki disayang Allah. Kadang-kadang kita tak disayangi di Allah di dunia, tapi dia juga mau almarhum. Diselamat esok pulang ruh kepada Allah, yang jasad lah senang ditinggalkan, atulah yang dapat esok pulang selamat kepada Allah. Tiga tempat ruh tadi. Kalau nya baik diletakkan di ilyin, kalau tidak baik diletakkan di sijin. Ada kerana kehendak Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir dalam kubur. Dibalik ruh ke jasad awak balik. Balik ruh ke tubuh kita, awak puak tiba dalam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir setelah sampai dalam kubur. Itu tak ada awak minta tolong juga di situ. Cuma lain kita nanti kalau lah tiba dalam kubur hanya doa daripada anak. Cik Nabi, iza mata ibnu Adam in qata'a amalhu illa min salasatin. Apabila sudah mati seorang anak Adam, berhentilah seluruh amalnya. Tak bisa oleh puasa, tak bisa oleh sedekah, tak bisa oleh haji, tak bisa oleh umrah, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekatun jariyah. Bersedekah awak ketika hidup ke masjid, itu tetap mengalir ke awak tu kalau dipakai dia langsung itu. Kalau bersedekah anak kita juga bisa mengalir ke awak. Yang kedua, ilmun yuntanfa'um bih, ilmu yang termanfaat. Itulah yang bisa menolong kita lah tiba dalam kubur tadi. Yang ketiga, waladun soleh, doa daripada anak yang soleh. Waladun artinya anak yang dilahirkan. Kalau anak awak je orang tak anak tu tak dapat doa harap. Allah Maha Adil. Waladun artinya anak yang dilahirkan. Apabila kolbu kita telah baik, dapat buat doa. Itu doa sapu jagat setiap sudah salat itu. Allahumma ufir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Zunubana wali walidaina, dosa kedua orang ibu bapak kami. Wali jami'il mu'min, sayanglah mereka seperti mereka mendidik kami di waktu kecil. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat, dosa orang mukmin laki-laki, dosa orang mukmin perempuan. Al ahya'i minhu wal amwat, baik yang hidup ataupun yang mati. Dia dapat di doa awak sedoh. Itu yang perlu kita bersihkan kalbu kita. Apabila kita lah mukmin, lah bersih hati awak tadi, sehingga di Makkah tangan berdoa sampai kepada setiap pribadi kita. Tinggal awak untuk memperbaiki kalbu kita, ruh kita sucikan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Itu agar kamu la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Bosolah kita kalau ngaji malam kini tak nampak untung ke dibawa pulang ada. Tak ada yang tabur awak cek kalau kaji kat 3 wek. Tetapi bila terasa untung awak, ala pindah alam awak tu terasa awak lah beruntungnya berbuat baik, datang ke majlis ilmu, datang ke rumah Allah. Kata Allah, iza marartun birriyadil jannah, apabila kalian melampaui taman-taman surga, kata Allah, farta'u, maka makan minumlah di sana. Jadi kalau apabila kalian melampaui taman-taman surga, maka makan minumlah di sana. Ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, ada ke taman surga di dunia ya Rasulullah? Majlis zikir dan majlis ilmu, itulah taman-tamannya surganya Allah. Kalau kita lah mudah lah melangkah kepada taman surga, ke majlis ilmu, majlis zikir, kita nanti akan dimudahkan melangkah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta juga ke Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kamu sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu. Wa min sahatika wan nar, dan kami berlindung dari azab nerakamu. Itulah
Ayat yang kita kaji malam gini, dipanggil oleh Allah orang beriman dengan panggilan kelembutan. Apabila kalian disuruh untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segala berzikir dengan Allah. Tinggalkanlah jual belimu, artinya tak ada tawar menawar. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu baik jika bagi kamu jika kamu mengetahui. Apabila selesai melaksanakan salat, maka bertebaran di permukaan bumi mencari sebagian dari karunia Allah ataupun rezeki daripada Allah. Dan zikirlah kepada Allah zikir yang banyak, la'allakum tuflihun. Zikir yang banyak artinya bukan banyak angkanya, tetapi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Baca Quran lah zikir yang paling tertinggi. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, berarti kita tetap berzikir kepada Allah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jangan kita tinggalkan Al-Quran dalam hidup, tetap dibaca, tetap dipelajari. Kecik Nabi, khairukum man ta'alama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan ia. Itu yang baik. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan ia. Guru ngaji gitu nama jangan anak-anak kan remeh kadang pandang tak? Itu tinggi nilainya tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau dia ambil orang tua yang buat je tak ada memokak deh. Tetapi kalau dia guru ngaji, anak-anak sedang lasak dan dia punya tadi. Kadang kita tak memperhatikan untuk memperhatikan iaitunya guru ngaji tadi. Nyalah mengajarkan anak kita satu huruf dari Al-Quran lah diajarkan. Lah tentu di anak awak tadi Al-Quran. Itulah manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajian kita malam kini. Kita tutup dengan doa majlis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi yang boleh menyampaikan dan bapak-bapak ibu yang mendengar. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ragu silakan bertanya.